Halo semuanya, kita ketemu lagi di Entrepreneurs Channel. Oke teman-teman, kita kembali lagi dengan konten free mockup ya. Jadi pada video kali ini gua bakal ngasih ke kalian free mockup lagi ya. Nah, seperti biasa di konten-konten free mockup gue bakal jelasin ke kalian dan sharing berbagai macam mockup gratis baik dalam format PSD maupun CorelDRAW. Nah, nanti kalian bisa download filenya melalui link yang ada di deskripsi. Nanti filenya bakal di password. Nah, passwordnya muncul di mana? Passwordnya muncul di pojok kanan atas layar kalian dimulai dari sekarang. Nah, kalian lihat pojok kanan atas itu ada ya. Nah, nanti kalian kumpulin dari awal tadi sampai akhir untuk ngebuka file RAR yang kalian download. Oke, kita langsung saja ke tampilan mockupnya. Nah, ini dia untuk tampilan mockup yang bakal gua share pada video kali ini ya. Jadi formatnya PSD sesuai yang ada di thumbnail. Kalian bisa dapatkan mockup ini melalui link yang ada di deskripsi. Nah, kalau di konten-konten free mockup gue bakal jelasin juga apa aja yang ada di dalam file ini, terus gimana cara gunainya, terus trik and tips apa yang mungkin bisa kalian terapkan ketika menggunakan mockup ini agar lebih maksimal. Oke, kita langsung saja ke bagian yang pertama. Nah, seperti biasa kalau yang sudah sering nonton pasti paham yang paling atas gua namain master. Kenapa namanya master? Ya sebenarnya nggak ada alasan tertentu, tapi biar gampang aja penyebutannya. Di sini master fungsinya seperti apa? Fungsinya adalah seperti ini. Kalau misalkan nggak ada file master ini atau folder master, dia bakal flat. Nah, seperti ini ya. Jadi master ini isinya adalah kumpulan dari berbagai macam layer yang berbeda dari transparansinya ya. Di sini tujuannya adalah untuk ngebentuk kombinasi shading agar dia terlihat lebih realistik kalau misalkan ganti warna. Seperti itu tujuannya ya. Nah, untuk folder master ini kalian bisa otak-atik kalau misalkan dirasa perlu dan kalian tahu caranya. Kalau misalkan kurang paham ya nggak apa-apa, nanti gua lock aja seperti ini, jadi kalian nggak perlu otak-atik lagi ya. Nah, yang selanjutnya di sini ada efek 1, harusnya ini efek 2, lalu di bawahnya ada folder design. Nah, kita langsung ke folder design ya. Folder design di sini tujuannya adalah untuk patokan aja. Nanti kan kalian dapetinnya kosongannya, jadi jangan kaget kalau misalkan kalian buka filenya nanti nggak ada desainnya ya, karena memang ini free mockup bukan free design ya. Jadi nanti kalian dapetinnya kosong tanpa desain ini. Nah, di sini gue contohkan pakai desain yang sudah pernah gue kerjakan untuk custom desain untuk kliennya. Jadi ini salah satu contoh yang pernah gue kerjain. Nah, ini untuk display aja ya, jadi tidak di share desainnya. Di sini untuk bagian yang depan seperti ini. Seperti yang kalian lihat, simple saja seperti ini. Nah, tujuannya adalah maksudnya tujuan dari efek 1 dan efek 2 ini adalah seperti ini. Kita lihat ya. Nah, kalau nggak ada dia bakal seperti ini. Sebenarnya kalau di yang nggak ada lekukannya dia tidak akan terlalu terlihat. Tetapi dia bakal terlihat kalau misalkan ini ditaruh di yang ada lekukannya seperti ini, kita contohkan. Nah, dia akan terlihat nih. Kita lihat perbandingannya. Tuh. Nah, tuh dia bakal lebih tebal. Nah, sebenarnya tujuannya adalah untuk mempertebal si shadingnya dan biar lebih ngeblend sama bahan. Jadi di sini tujuan dari efek 1 dan efek 2 adalah untuk mempertebal saja. Jadi ini tujuannya untuk mengganti displacement-nya. Biasanya kalau kalian download mockup pasti ada fitur ataupun layer ataupun file yang tujuannya untuk layer displace ya. Jadi di sini nggak ada. Kalau di mockup gua biasanya nggak gua kasih file displace ya. Jadi sebagai gantinya gua kasih aja seperti ini biar ada tetap bentuk yang blending. Karena menurut gue tujuannya sama-sama saja ya. Nah, anyway, ini untuk mockup t-shirt yang kesekian kalinya ya. Jadi sebenarnya biar update aja ya, biar nggak bosan-bosan amat. Dan untuk memperkaya katalog kalian kalau misalkan pengen bikin preview desainnya, karena setiap desain biasanya lebih cocok dengan mockup tertentu. Jadi mungkin kalian bisa gunakan yang oversize 1, oversize 2. Nah, ini gua nanti namain oversize 3.0 ya. Jadi ini untuk versi yang ketiga. Untuk versi yang sebelumnya kalian bisa cek di playlist mockup. Anyway, kita langsung saja ke bagian yang bawahnya ya. Di sini ada mockup. Kok ada mockup? Maksudnya di sini ada layer ganti warna ya. Nah, di sini ada ganti warna seperti ini. Nah,
Kalau misalkan ganti warna tinggal klik-klik saja gitu. Nah seperti ini ya. Nah ini desainnya untuk warna gelap, jadi kalau misalkan di warna terang dia ya nggak akan kelihatan bagus gitu. Nah seperti ini. Kalau di warna gelap dia lumayan sebenarnya. Oke, seperti ini ya. Kalau di maroon mungkin masih oke. Ya tapi intinya seperti itulah. Kalau misalkan pengen ganti-ganti warna, dia caranya tinggal geser-geser saja seperti ini, sangat mudah sekali itu kan. Nah seperti ini, sangat mudah sekali. Seperti itu guys. Lalu kemudian di bawahnya di sini ada folder, ya ada folder background ya, atau BG di sini disingkat aja bergampang. Di sini isinya ada drop shadow. Seperti biasa kalian bisa otak-atik kalau misalkan transparansinya kegedean atau distance-nya kejauhan, atau bahkan kalian nggak mau make ya nggak apa-apa, tinggal di hide saja seperti ini ya. Lalu di bawahnya paling bawah sekali ini adalah backgroundnya. Nah kalau misalkan kalian pengen export sebagai PNG ya, jadi kalian jangan lupa matikan yang bagian ini ya, background. Baik ini dihidupin boleh, tapi kalau ini harus dimatiin kalau pengen transparan. Jadi mungkin kalian pengen tempelin di background tertentu, ataupun pengen kalian variasiin backgroundnya, ya gampang banget ya sebenarnya, tinggal klik aja seperti ini. Nah lalu ini sambil gue jelasin aja, ini kan masih depan belakang seperti ini ya. Sebenarnya banyak banget, beberapa kali gue jelasin juga di komentar, tapi masih ada yang nanya gimana sih cara misahinnya gitu biar nggak ribet. Ini kadang ada yang butuhnya cuma depan aja ataupun depan belakang, tapi pengennya dipisah gitu. Nah ini cara yang biasa gue lakukan seperti ini ya. Gue contohkan dulu, gue save dulu ya. Nah kita yang pertama, kalau misalkan pengen, ini cara yang pertama ya, yang biasa gue lakukan. Kalian tekan C dulu, lalu di sini 1:1 biar dia square. 1:1 ya, ini skala ya. Nah setelah itu kalian geser aja seperti ini. Nah ini nggak apa-apa, ini kosong. Nah kalian seperti ini dulu ya, lalu enter. Nah dia kan belum di center ya. Nah kalian tinggal tekan C lagi, lalu geser seperti ini. Nah misalkan kurang gede ya, Ctrl T aja, atau langsung C aja, lalu kecilin. Jangan lupa tekan Alt nya biar dia tetap kanan kiri atas bawah ngikutin seperti ini. Lalu Ctrl Shift S ya, lalu misalkan kasih nama dia sebagai depan ya, contoh ya 3.0 depan. Nah ini cara yang pertama seperti ini. Nah dia kalau di sini udah nggak ada tanda bintang, artinya dia sudah tersave. Nah setelah itu kalian tinggal Ctrl Z aja seperti ini. Nah kalian lakukan hal yang sama untuk yang belakang. Ini jangan di Ctrl S loh. Kalau di Ctrl S nanti dia yang tadi udah disimpan depan dia bakal balik lagi, percuma dong tadi yang udah dilakuin. Nah ini tinggal enter. Nah lalu lakukan cara yang tadi, geser lagi seperti ini. Nah kalian kira-kira aja senternya di mana. Kalau misalkan belum center ya kalian geser lagi seperti ini. Nah ini salah satu kerennya kalau misalkan pakai background yang masih seperti ini ya. Jadi dia backgroundnya dipotong kanan kiri, dia tetap ngikut ya. Jadi misalkan lebihan ke kanan, lebihan ke kiri, dia tetap nutup lagi gitu. Nah itu salah satu fungsinya dari background yang masih bisa diganti warna seperti ini. Jadi dia belum rasterize ya. Nah lalu ini kita Ctrl Shift S, lalu ini kita kasih nama belakang. Nah lalu save. Oke, seperti ini sudah jadi nih. Lalu bagaimana yang depan gitu. Nah ini kita centering lagi ya, biar agak enak dilihatnya. Kalian bisa menggunakan keyboard ya, arrow-nya, biar kalau geser 1 pixel emang agak susah biasanya. Nah kita ke sini, lalu kita cari yang tadi file depan. Set. Nah dia sudah ada depannya dan ada belakangnya. Lalu kalian bisa langsung biar gampang, biar sama. Lalu di sini angkanya samain aja, misalkan 18 cm, Ctrl C. Lalu ini juga Ctrl V. Nah seperti ini, jadi dia filenya bakal sama gedenya gitu. Seperti ini guys, sangat mudah sekali kalau misalkan pengen dibuat depan belakang.
Jadi kalian nggak perlu bingung-bingung lagi kalau misalkan pengen diambil depannya doang ataupun belakangnya ataupun depan belakang tapi pengen terpisah. Kurang lebihnya seperti itu, sangat mudah sekali. Nah, lalu alasan apa yang bikin kenapa harus dibikin depan belakang? Nah, alasannya adalah biar kalau masukin desain dia sekali gitu guys, langsung di bagian folder yang sama. Nanti kalau misalkan sudah beres tinggal di crop, itu tujuannya biar cepet gitu, bikinnya juga sekalian, masternya juga jadi sekalian, jadi sama gitu tujuannya. Ini gue contohkan saja untuk bagian yang belakang, misalkan in case kalian masih ada yang bingung gimana sih cara misalkan pengen masukin gambar, karena nanti dia gambarnya bakal kosong ya, jadi mungkin bingung ataupun seperti apa. Nanti kita contohkan saja caranya, tinggal drag and drop saja. Misalkan ini desain baru kalian yang pengen dimasukkan, tinggal tarik, drag and drop. Nah, dia masih ngaco ya posisinya di mana. Nah, kebetulan ini sudah di folder desain. Nah, misalkan ya, misalkan belum di folder desain, misalkan masih di atas ini, ya kalian tinggal drag aja, masukin, yang penting nanti dia taruh di folder desain. Nah, misalkan ini terlalu kok jadi terang banget pias, nah ya ini berarti kalian tinggal kurangi nih opacity-nya atau fill-nya, misalkan jadi 15. Nah, ini misalkan jadi 20, yaitu tergantung selera kalian. Lalu ini juga bisa diatur-atur lagi, Ctrl L seperti ini biar lebih gelap. Nah, itu masih bisa kalian adjust lagi kalau misalkan dirasa perlu. Nah, kalau misalkan tidak ya nggak apa-apa. Oke, seperti itu caranya. Misalkan pengen ganti desain sangat mudah sekali. Nanti kalian dapetinnya kosongan dan dalam bentuk yang depan belakang ya. Jadi tidak hanya depan saja, tapi gua sudah kasih contoh tadi gimana cara untuk misahin depan belakangnya. Jadi nanti kalian dapetinnya seperti ini polosan ya, jangan lupa. Nah, mungkin ini passwordnya masih berjalan ya, jadi kalau misalkan kalian download terus nanti pas diekstrak dia ada tulisan error, jangan nyalahin link ataupun buru-buru marah-marah ini passwordnya diganti ataupun dasar penipu atau apalah, biasanya ada yang seperti itu. Itu kemungkinan besar adalah passwordnya masih ada yang kelewat, bukan kemungkinan besar, sudah pasti passwordnya kelewat. Jadi kalau kalian masih ada error ataupun dia tulisannya korup, biasanya kalian pastiin ekstrak menggunakan rar, WinRAR ya, jadi menggunakan WinRAR dan nanti kalau dia sudah benar dia pasti auto kebuka gitu. Kalian juga boleh tanya sebenarnya ke gua, passwordnya ini bang udah benar atau belum. Kalau misalkan dirasa belum benar, gua kasih tahu masih salah. Nah, nanti kalian cari lagi, tapi nggak gua kasih tahu passwordnya juga, seperti itu. Nah, buat kalian yang pengen pesan custom design ataupun custom design t-shirt, varsity ataupun berbagai macam bentuk desain lainnya, kalian boleh tanya-tanya aja melalui kontak yang ada di deskripsi ya. Jadi nanti kalian bisa tanya langsung di situ. Kalau misalkan harganya pas bisa kita kerjakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tanya-tanya selalu gratis. Jadi kalian feel free aja buat nanya, nanti bisa gue bantu jawab. Seperti itu mungkin yang bisa gue jelasin pada video kali ini. Kita bisa ketemu lagi di konten-konten gue yang berikutnya. Kalau kalian rasa ini ada manfaatnya, boleh banget bantu share, subscribe ataupun like, biar video ini tidak tenggelam dan kalian bisa temukan lagi kalau misalkan dicari, dan orang-orang yang membutuhkan juga bisa menemukan mockup yang keren ini. Thank you guys, sampai jumpa di video gue yang berikutnya. See you, bye bye.